Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Umi Lili Channel yang selalu membahas tentang masalah emas dan berlian. Investasi emas merupakan salah satu cara mengamankan nilai rupiah yang kita miliki. Bila emas merupakan salah satu investasi, cobalah untuk mengenalnya. Sahabat yang baik hati, pada kesempatan hari ini materi saya tentang untung mana kita membeli perhiasan emas muda atau emas tua. Nah, ini saya ada contoh juga perhiasan emas sahabat ya. Saya coba pakai supaya lebih mudah kita untuk mengilustrasikannya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menghitung atau saya akan mencoba untuk memberi contoh kadar emas 375 setara dengan 9 karat. Yang kedua, kadar emas 700 setara dengan 70% atau 17 karat. Dan yang ketiga, 875 atau setara dengan 21 karat. Sahabat yang baik hati, bila kita membeli perhiasan emas, kita akan dikenakan dengan ada biaya pembuatan atau ongkos bikin yang pada umumnya kita kenal adalah ongkos bikin atau biaya pembuatan. Ini saya contohkan yang misalnya kalau kita membeli perhiasan emas yang kadar emasnya 375. Nah, kalau kita misalnya membeli yang 375 berarti campurannya, jadi kalau misalnya ini yang emas yang warna merah ya, itu emas atau aurum ditambah dengan tembaga. Tembaganya 62,5%. Nah, emasnya 37,5%. Kalau misalnya ini saya membuat harga patokan ini misalnya di pasaran untuk emas perhiasan yang 24 karat setara atau senilai 915.000. Nah, kalau yang 375 itu harga per gramnya 343.000. Nah, kalau kita emas perhiasan ada biaya atau ongkos bikin. Kalau misalnya ini saya untuk ongkos bikinnya ini misalnya ya sahabat ya, itu dikenakan 10.000 dan ini saya mencoba untuk penghitungan supaya gampang. Misalnya kita beli 10 gram. Kalau 10 gram berarti ongkos bikinnya 100.000 dan emasnya 3.430.000. Jadi harga keseluruhan 3.530.000 rupiah. Ini untuk kadar emas yang 375 beratnya 10 gram. Jadi ongkos bikinnya 100.000. Sekarang saya mencoba untuk yang kedua. Yang kedua dengan kadar emas 700 atau 70% atau 17 karat. Nah, kalau misalnya sama-sama kita membeli 10 gram dan sama kita membuat satu patokan untuk yang yang harga emasnya untuk 24 karat senilai atau seharga 915.000, maka untuk yang 70% ini kurang lebihnya 640.500 rupiah. Jadi kalau 10 gram kurang lebihnya 6.405.000 rupiah. Untuk ongkos bikin, apakah kita beli yang emas muda atau kita beli yang emas tua 70%, tetap ongkos bikin sama 10.000. Berarti kalau 10 gram sama 100.000. Jadi harganya 6.505.000 rupiah. Ini yang kedua. Saya coba lagi satu lagi yang kadar emasnya agak lebih tua sedikit lagi ya sahabat ya. Yang ketiga, saya coba untuk menghitung yang kadar emasnya 875 atau 875% setara dengan 21 karat.
berarti campurannya 12,5%. Nah, berapa harga per gramnya? Kalau yang 21 karat harga per gramnya 800.700 rupiah. Kalau kita kalikan 10 berarti 8.006.300 rupiah. Ongkos bikin tetap sama sahabat. Mau yang emas muda atau emas sedang atau emas tua tetap sama. Kalau 10 gram 100.000. Jadi harganya 8.106.300 rupiah. Jadi perhitungannya seperti itu sahabat. Bila kita membeli perhiasan emas di pasaran, apakah di toko atau di mall, ongkos bikin selalu ada. Nah sekarang kalau kita sudah menentukan atau kita sudah menghitung berapa harga yang ada di pasaran, sekarang kita harus juga tahu harga buyback-nya. Nah kalau harga buyback, jadi kalau misalnya kita akan menjual kembali, tentunya emas yang muda yang kadarnya 375% juga dihargai emasnya saja, ongkos bikinnya hilang. Sama juga yang 70% yang dihargai emasnya saja, ongkos bikinnya hilang. Begitu juga yang ketiga, yang kadar emasnya 87,5%, kalau dijual harga atau ongkos bikin hilang sahabat. Jadi memang tidak dihitung. Nah dari sini otomatis kalau kita buyback, rugi yang terbesar adalah emas muda. Karena memang selain harganya juga sudah mahal, kadang harga desainnya memang sudah mahal dan kita kerugiannya juga akan lebih banyak. Itu untuk yang pertama kalau kita buyback. Sekarang untuk yang kedua, kalau misalnya kita butuh dana dan perhiasan itu sayang kalau kita mau jual kemudian kita jaminkan, karena mungkin modelnya bagus ya, sehingga kita sayang mau jual, kita mau jaminkan. Contoh saja misalnya kita jaminkan ke kantor pegadaian. Ini contoh juga sahabat ya. Nah di pegadaian untuk menghitung atau menaksir perhiasan, walaupun si pemilik barang sudah menyertakan kwitansi ya, kwitansi pembelian, tetap sama penaksir di pegadaian yang dihitung cuma emasnya, ongkos bikin diabaikan. Mau yang emas muda atau emas tua tetap penghitungannya sama. Itu kalau dijaminkan. Dan sedikit sekali dapatnya kalau emas muda. Nah kalau emas yang tua otomatis kita akan lebih menguntungkan. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau emas itu yang muda, jadi yang karatasenya muda, katakanlah ini misalnya 375, misalnya ini, karena campurannya, apakah campurannya itu tembaga atau itu campurannya perak, karena dia emasnya atau kandungan emasnya atau aurumnya itu kecil, sedikit sekali, maka emas itu warnanya akan cepat pudar. Atau mungkin warnanya jadi mudah menjadi kemerahan. Apalagi kalau sering kita pakai, warnanya cepat lusuh. Berapa kali kita pakai dia akan pudar warnanya. Beda dengan kalau misalnya yang emas tua, contohnya kadar emas misalnya 70% atau 17 karat. Karena emasnya 70% dan campurannya hanya 30%, maka warna dari perhiasan kita atau motifnya ini, bentuknya, warnanya semua akan tetap bagus walaupun kita simpan lama. Jadi emas ini kalau misalnya penyimpanannya ya, kalau kita tidak misalnya tidak bagus atau di tempat yang lembab, kalau emas muda akan cepat sekali berubah warna.
Tapi kalau emas itu yang tua, misalnya contohnya 70%, ini sudah termasuk emas tua. Ini walaupun kita simpan lama, tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun gitu, dia akan tetap warnanya. Dia akan tetap cantik. Kalau misalnya dia warnanya agak redup, kita mungkin kita bisa cuci. Tapi kalau emas muda, dia memang karena kandungan dari tembaganya lebih banyak sehingga warnanya cepat pudar. Begitu juga kalau misalnya yang kadar emasnya 875 atau setara dengan 21 karat. Nah, berarti emasnya 87,5%, campurannya hanya 12,5%. Sehingga walaupun kita simpan lama atau kita misalnya taruh begitu saja, itu warnanya akan tetap bagus. Jadi emas ini juga membutuhkan kita kalau menyimpan jangan di tempat lembab. Kita harus tetap ada pencahayaan, ada ruang, sehingga jangan di tempat yang lembab karena akan berubah warna. Nah, itu yang ketiga, sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat sekarang ingin mau membeli perhiasan emas, coba kita berpikir dulu. Kita membeli emas hanya sebagai aksesoris atau fashion saja, ataukah kita membeli perhiasan emas selain sebagai aksesoris atau fashion, tapi emas kita juga merupakan investasi. Kalau misalnya sahabat berpikir juga bahwa perhiasan itu sebagai investasi, saran saya belilah yang minimal 70% atau 17 karat karena akan sangat menguntungkan. Walaupun misalnya mau dijual kembali atau buyback, atau mungkin sahabat butuh dana atau mau disimpan dalam jangka waktu lama, dia akan tetap kelihatan bagus. Dan kalau misalnya buyback, kita juga ruginya tidak terlalu banyak. Tapi mungkin ada pertanyaan, kalau 70% harganya mahal, saya tidak mampu gini. Mungkin sahabat bisa membeli yang lebih kecil. Jadi jangan sahabat membeli yang emas muda, membeli emas muda 375, kemudian 10 gram kelihatan besar gitu. Saya rasa ini kurang menguntungkan karena sahabat membeli perhiasan emas selain sebagai aksesoris, selain sebagai fashion, sahabat juga harus berpikir kita membeli perhiasan emas juga merupakan salah satu investasi kita. Nah, kita harus berpedoman seperti itu supaya dalam kita berinvestasi tepat, jangan sampai kita salah untuk menentukan. Mungkin seperti ini sahabat. Jadi sedikit saya memberikan informasi kepada sahabat sebagai ilustrasi, sebagai wawasan atau tambahan bagi sahabat semuanya yang akan membeli perhiasan emas. Coba ini bisa sebagai satu pertimbangan sehingga sahabat membeli emas ingin fashion selain juga sebagai aksesoris, tapi sahabat juga sebagai investasi. Mudah-mudahan informasi saya, sharing saya kali ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu di bawah ini sahabat. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya bertambah barokah. Amin ya robbal alamin. Akhirnya kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang emas dan berlian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses sahabat. Terima kasih.